kasih buat kalian yang udah klik video ini. Mohon maaf kalau video kali ini agak berisik ya, di depan masih ada acara ya kan we. Gak mungkin laku ngungsi ya kan. Di video ini kita akan membahas perairan berbahaya yang terletak di Indonesia yang dikenal dengan segitiga Masa Lembu atau dikenal dengan segitiga bermudanya Indonesia. Segitiga Masa Lembu ini sendiri merupakan garis hayal yang menghubungkan Pulau Bawean dengan Kota Majene dan kepulauan di tengah laut di Pulau Jawa. Banyak sekali kisah keangkeran tentang laut ini, mulai dari kapal hilang, pesawat hilang, sampai ada isu yang mengatakan bahwa adanya sebuah markas alien yang ingin mengambil alih bumi. Dan di video ini kita akan membahas dua kejadian yang menggemparkan Indonesia. Jadi kayaknya video kali ini aku bakal bagi dua minggu ini sama minggu depan lah gitu ya. Di antaranya adalah musibah tenggelamnya kapal Tampo Mas 2 serta menghilangnya pesawat Adam Air penerbangan 574. Gimana kejadian selengkapnya langsung aja kita bahas ini dia. Here we go. KMP Tampo Mas 2 ini merupakan kapal penumpang milik Pelni yang terbakar dan tenggelam di Kepulauan Masa Lembu di Laut Jawa. Kapal yang dinakodai oleh Abdul Rifai ini menempuh perjalanan dari Jakarta ke Sulawesi pada tanggal 27 Januari 1981. Lalu kemudian kapal ini karam yang mengakibatkan tewasnya ratusan penumpang berserta dengan sang nahkoda. Jadi sebelum kapal Tampo Mas 2 ini dimiliki oleh Pelni, semula kapal ini bernama MP Great Emerald yang diproduksi pada tahun 1956 oleh Mitsubishi Heavy Industry di Shimonoseki, Jepang. Dan kapal ini merupakan jenis RoRo, roll on roll off. Pada tahun 1971 kapal ini dimodifikasi lagi di Taiwan dan kapal ini juga berkapasitas penumpang 1250 sampai 1500 orang dengan kecepatan maksimum 19,5 knot, memiliki lebar 22 meter dan panjang 125,6 meter Lalu kemudian kapal ini dibeli oleh PT PAN dari pihak Jepang, Komando Marine Co. SE dengan harga 8,3 juta dolar. Lalu kemudian kapal ini dibeli lagi oleh PT Pelni dengan cara mengangsur selama 10 tahun dari PT PAN. Banyak pihak yang mengherankan mahalnya harga kapal ini karena sebelumnya pernah ditawarkan oleh perusahaan swasta lain sebuah kapal dengan harga 3,6 juta dolar. Dan berbagai pihak, bahkan Jepang sendiri mengatakan kalau kapal ini afkir atau tidak dapat digunakan lagi karena mengingat usianya yang sudah 25 tahun. Begitu kapal ini dibeli sama PT Pelni, kapal ini langsung dipacu untuk melayani pelayaran dari Jakarta Padang dan Jakarta Ujung Pandang yang memang saat itu jadwal pelayarannya sangat padat. Setiap selesai pelayaran, kapal ini hanya beristirahat selama 4 jam, lalu kembali lagi melayani pelayaran selanjutnya. Perbaikan dan perawatan mesin kapal dan perlengkapannya hanya bisa dilakukan seadanya dan sekedarnya aja. Padahal kalau kita lihat umur yang sesepuh ini dari kapal ini ya kan, harusnya dia mendapatkan perawatan yang lebih cermat. Pelayaran perdana kapal Tampo Mas 2 ini dilakukan pada tanggal 13 Juni 1980 dengan rute pelayaran Padang Jakarta Ujung Pandang yang mengajak serta beberapa wartawan dan anggota DPR. Anggota DPR itu sendiri sempat merasakan dan menanyakan perihal kerusakan mesin kapal yang sering terjadi pada saat pelayaran. Bahkan saat pelayaran pertamanya ini, kapal ini udah nggak sehat, udah nggak layak fungsi sebetulnya ya kan. Sering banyak terjadi kerusakan mesin, di antaranya kapal berputar-putar dalam radius yang sama dikarenakan rusaknya knop otomatis pengatur mesin kapal. Dan dibatalkannya acara show kapal karena matinya aliran listrik dalam waktu yang lama. Dari pengakuan seorang wartawan, total ada sebanyak 6 kali terjadi kerusakan pada pelayaran perdana mereka. KMP Tampo Mas 2 bertolak dari dermaga Tanjung Priuk pada tanggal 24 Januari 1981 tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tujuannya Ujung Pandang, dan perjalanan ini memakan waktu selama 2 hari 2 malam. Sehingga diperkirakan pada tanggal 26 Januari 1981 kapal ini sudah tiba di Ujung Pandang pukul 10 pagi. Sebelum kapal ini berangkat, seorang pemandu kapal sempat mengatakan bahwa terjadi kerusakan pada salah satu mesin kapal ini. Tapi kapal ini tetap berangkat. Oh no. Kapal membawa puluhan kendaraan bermotor termasuk mesin giling sakai dan skuter Vespa yang diletakkan di kardek.
Dari data manifest kapal diketahui kalau kapal ini membawa 191 mobil dan 200 motor. Terdaftar pula 1055 orang penumpang dan 82 orang awak kapal. Tapi setelah kapal ini tenggelam, barulah diketahui kalau jumlah penumpangnya adalah 1442 orang dikarenakan adanya penumpang gelap. Pada tanggal 24 Januarinya kapal ini kan mengadakan show di bar kapalnya kan dengan penyanyinya Ida Farida yang berasal dari anggota band kapal itu. Tapi setelah itu muncul keanehan-keanehan, atau bisa kita bilang itu pertanda lah ya. Dengan munculnya seorang pria bernama Ferry membawakan sebuah lagu yang berjudul Salam Perpisahan. Tapi habis dia nyanyi gak bisa ditemui si Ferry ini di mana-mana, kayak hilang gitu aja dia. Pada pukul 8 malam tanggal 25 Januarinya terjadi badai laut yang sangat hebat. Beberapa bagian mesin mengalami kebocoran bahan bakar dan untuk rokok yang berasal dari ventilasi mengakibatkan percikan api. Para kru yang melihat kejadian itu berusaha untuk memadamkan api dengan gas portable tapi gagal Api semakin menjalar ke kompartemen mesin karena pintu dek terbuka. Akibatnya selama 2 jam tenaga utama mati dan generator juga gagal. Akhirnya usaha untuk memadamkan apinya ini dihentikan karena udah gak memungkinkan lagi ini kan. Ditambah pula lagi sama bahan bakar yang ada di setiap kendaraan bermotor yang diangkut oleh kapal ini mengakibatkan api-api ini tadi menjalar sangat cepat dan membakar seluruh dek. 30 menit setelah api ini muncul para penumpang ini udah dikabarin untuk naik ke dek atas lalu langsung menaiki sekoci. Proses ini berjalan lambat karena kapal hanya memiliki satu pintu akses menuju dek atas. Dan sesampainya di atas, para ABK dan mualim kapal tidak ada yang memberitahukan letak dan posisi sekoci-skocinya. Dari total 6 sekoci yang ada, masing-masing hanya bisa menampung 50 orang penumpangan. Kalian bayangkan aja lah, 6 sekocinya, 50 orang penumpang kapasitasnya kan, jadi cuma 300 orang yang bisa ditampung. Sementara penumpangnya itu sendiri adalah 1442 orang. Jadi sebagian penumpang nekat terjun bebas ke laut dan sebagiannya lagi menunggu dengan panik pertolongan selanjutnya. Bisa kalian bayangkan kayak mana kalau nggak bisa berenang? Kapal pertama yang melakukan pertolongan adalah KM Sanggihe dengan nahkoda kapalnya adalah Kapten Aguska Sumirat. Kapten Sumirat ini merupakan teman satu angkatannya Kapten Abdul Rifai yang lulus pada Akademi Pelayaran tahun 1959. Pada hari kejadian, KM Sanggihe ini melakukan pelayaran dari Parepare menuju Surabaya untuk melakukan perbaikan pada mesin kapalnya. Pada pukul 08.15 KM Ilmamui menyusul untuk melakukan pertolongan dan tiba pada pukul 21.00. Disusul 4 jam kemudian kapal tanker Istana 6 dan kapal-kapal lainnya juga melakukan pertolongan. Di antaranya kapal Adi Guna Karunia dan KM Sanggata milik PT Porodi Salins. Pada tanggal 26 Januari pagi, Laut Jawa dilanda hujan yang sangat deras dan api mulai menjalar ke ruangan mesin di mana terdapat bahan bakar yang tidak diisolasi. Akibatnya, pagi hari pada tanggal 27 Januari terjadi ledakan di ruang mesin yang mengakibatkan terisi penuh air laut dan kapal miring 45 derajat. Akhirnya pada siang hari tanggal 27 Januari, kapal Tampomas 2 tenggelam dengan 288 penumpang di dek bawah. Kapten kapal Abdul Rifai sebelum dia tewas sempat mengirimkan pesan ke kapten kapal KM Sanggihe untuk mengirimkan makanan. Jadi pesannya, tolong kirimkan saya makanan dan minuman. Saya akan berada di dalam kapal ini sampai detik-detik terakhir. Pesan tersebut dibawa oleh awak kapal KM Tampomas 2 yang berhasil menyeberang ke KM Sanggihe. Tapi sayangnya Kapten Sumirat tidak dapat memenuhi permintaan terakhir dari Abdul Rifai. Seluruh penumpang yang terdaftar adalah 1055 orang dengan 82 orang awak kapal. Tetapi diperkirakan jumlahnya adalah 1442 orang berserta dengan penumpang gelap. Jadi penumpang gelapnya ini kurang lebih ada 300 orang. Tim penyelamat memperkirakan 431 orang tewas, 143 orang jenazahnya ditemukan dan 288 orang lagi hilang. Tapi ada sumber lain yang mengatakan kalau yang tewas itu lebih besar dengan jumlah 666 orang.